bersih, hijau, juara. Adiwiyata. Yes, pasti bisa. Oke, semangat sekali ya adik-adik kader Adiwiyata SD Negeri 2 Bejaguan. Oke, teman-teman, selamat datang di podcast Eco Voice Sedanduko. Nah, topik kita hari ini yaitu Zero Waste Hero, sampah sekolah jadi rupiah. Nah, bisa nggak ya sampah sekolah kita jadi rupiah? Nah, nanti kita kupas bersama-sama ya, ditemani oleh narasumber yang hebat kali ini yaitu bersama Bapak Harisun, Sarjana Pendidikan. Hai. Halo. Oke. Nah, seperti yang kita lihat di samping saya ini ada bank sampah dari SD Negeri 2 Bejaguan gitu ya. Nah, kita pengen tahu kan sejak kapan ada bank sampah di SD Negeri 2 Bejaguan, dan adik-adik ini pengen tahu apa sih itu bank sampah gitu. Ya, baik, untuk bank sampah di sekolah kita SD Negeri 2 Jaguar ini sudah berdiri sejak Juli 2024 ya. Ketika itu kita mencanangkan bahwa sekolah kita akan menuju adiwiyata. Nah, dari situlah kita mulai adakan bank sampah. Tujuannya adalah untuk memilah sampah, yang mana sampah yang masuk di dalam bak sampah ini bisa nanti untuk didaur ulang atau bisa juga untuk dijual gitu, sehingga sesuai dengan tema kita, sampah sekolah bisa jadi rupiah, begitu. Oke, tadi ada juga yang didaur ulang, artinya itu di reduce begitu ya Pak. Nah, Iya. ini bagaimana cara kerjanya 3R itu? Ada reduce, reuse, dan recycle yang diterapkan di SD Negeri 2 Bejaguan. Ya, untuk pengelolaan sampah kita memang menerapkan teknik 3R, terdiri dari reduce, reuse, dan recycle ya. Untuk artinya ya, reduce, ada yang tahu dari para kader? Reduce artinya apa? Adalah mengurangi sampah ya. R yang pertama, reduce, adalah mengurangi sampah. Bagaimana caranya ya? Caranya adalah dengan kalian membawa tumbler, membawa tempat makan dari rumah. Jadi ketika nanti beli minum, nah, langsung dibawa tumblernya ke penjualnya. Nah, dengan begitu kita sudah mengurangi sampah yang harusnya minumnya dikasihkan pakai plastik, pakai botol, tapi langsung di tumblernya kamu. Ya, nah itu reduce ya, mengurangi. Nah, begitu juga untuk makanan yang lain, yang tidak hanya minuman, makanan juga bawa piring. Nah, di setiap kelas ada ya piring dan tumbler dari masing-masing anak. Nanti piringnya untuk tempat makanan yang kamu beli, sehingga tidak perlu dibungkus plastik. Nah, di situ untuk mengurangi sampah atau R yang pertama, reduce ya. Yang kedua adalah reuse, menggunakan ulang atau digunakan kembali ya. Jadi tumblernya kamu yang dipakai hari ini nanti dicuci ya, besok bisa dipakai kembali ya. Jadi berbeda dengan botol ya. Botol sekali dipakai, nah botolnya masuk bank sampah. Tapi kalau tumbler yang untuk beli minum, piring yang untuk beli makanan ya, itu bisa dicuci dan dipakai kembali. Nah, itu namanya reuse, menggunakan ulang atau digunakan kembali. Nah, R yang ketiga tadi apa? Iya, recycle ya. Recycle itu mendaur ulang atau dimanfaatkan dalam bentuk lain ya. Contoh seperti kita lihat di halaman sekolah kita, ada galon
lem mineral ya. Kita daur ulang menjadi pot gantung ya. Itu R yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Tidak hanya menjadi pot ya, bisa juga untuk buat mainan ya, bisa untuk menghibur adik kalian di rumah. Nah, dan dengan cara seperti itu yang harusnya terbuang jadi sampah ternyata bisa digunakan ulang, dimanfaatkan dalam bentuk yang lain dan ya tetap terlihat indah, tetap terlihat cantik dengan kreasi kalian semua ya. Tidak hanya galon, tidak hanya botol ya, kemasan plastik. Kemarin ada yang membuat tas yang dirangkai dari kemasan apa itu? Mie instan bisa ya, kemasan kopi itu juga bisa ya. Itu R yang ketiga ya. Jadi 3 R itu tadi, yang pertama adalah reduce, mengurangi sampah. Yang kedua reuse, digunakan kembali ya, dicuci, dipakai lagi. Yang ketiga recycle ya, didaur ulang atau dimanfaatkan dalam bentuk yang berbeda. Begitu Bu Anis ya. Terima kasih. Betulnya 3R ini sangat bagus ya. Jadi sampah tidak hanya dibuang, tetapi masih bermanfaat kalau kita tahu cara memanfaatkannya. Oke. Nah, tentunya itu ada beberapa tantangan begitu ya Pak. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam penerapan 3R tadi? Iya, tantangannya untuk penerapan 3R yang pertama itu awalnya kita merasa berat untuk pemilahan karena anak-anak belum terbiasa sehingga semua sampah masih menjadi satu ya, menjadi satu tempat, masuk ke situ semua bercampur aduk. Nah, tetapi setelah kita bentuk kader-kader ini ya, mereka lah yang mengkondisikan, membantu, memberi contoh dan mengingatkan teman-teman untuk pemilahan sampah sampai akhirnya bisa kita lihat di bank sampah ya sudah ada beberapa botol, dan nanti ketika sudah terkumpul ini bisa kita rupiahkan. Nah, yang nantinya bisa bermanfaat untuk mengembangkan fasilitas, bisa beli media tanaman atau beli bibit tanaman untuk mempercantik dan memperindah lingkungan sekolah kita. Begitu. Itu bermanfaat sekali ya teman-teman. Nah, apa saja manfaat nyata yang dirasakan oleh warga sekolah? Ya. Untuk warga sekolah ya, ini saya tanya dengan kader, bagaimana kalau misalnya sampahnya terpilah dan terkelola dengan baik, apa yang dirasakan? Ya, senang ya. Lingkungan menjadi bersih tentunya. Manfaat yang pertama, lingkungan menjadi bersih ya. Sampah dikelola dengan baik, lingkungan menjadi bersih. Nah, manfaat yang lainnya seperti tadi yang saya sampaikan, dengan adanya bank sampah kemudian bisa dirupiahkan, kita bisa manfaatkan untuk mempercantik lingkungan. Beli media tanam supaya tanamannya subur. Kalau tanamannya masih kurang, bisa untuk beli bibit tanamannya. Bisa juga dikembangkan ke yang lain. Di belakang kita punya perikanan, nah bisa juga untuk beli pakan ikan. Nah, itu banyak manfaat dari pengelolaan sampah yang ada di sekolah kita. Demikian. Terima kasih. Jadi banyak sekali manfaatnya. Ada untuk dijual, untuk beli media tanam agar sekolah kita hijau kembali, begitu ya. Nah, Bapak, untuk sekolah lain atau pendengar ini ada pesankah gitu? Iya, pesan untuk pemirsa semuanya, pendengar semuanya.
bahwasanya bahwa mari kita selamatkan bumi dimulai dari diri kita, dari sekitar kita. Kita berada di sekolah, maka kita mulai dari lingkungan sekolah dengan pengelolaan sampah yang baik, dengan penataan tanaman yang baik, dan juga jangan lupa setelah ditata dirawat juga. Demikian pesan dari kami. Salam bumi pasti lestari. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bapak Harisun SPB untuk materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, adik-adik sudah paham belum tentang pemanfaatan sampah yang bisa jadi rupiah? Nah, sekarang kuis. Nanti yang bisa silahkan langsung menjawab. Coba dicek itu bisa nyala. Kuis yang pertama. Apa singkatan dari 3R? Ayo langsung diambil. Reduce, reuse, sama recycle. Iya, hebat. Beri tepuk tangan untuk kader kita. Ya, ada 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Sekarang kuis yang kedua. Sebutkan pemanfaatan reduce untuk sekolah kita. Contohnya. Contoh reduce, menggunakan tumbler untuk membeli minum. Ya, menggunakan tumbler untuk membeli minum. Jadi tidak menggunakan plastik kembali ya. Jadi tidak ada sampah plastik. Ya, hebat sekali kader-kader kita ini. Yang ketiga, contoh pemanfaatan reuse. Ayo kader-kader yang laki-laki. Menggunakan kembali atau menggunakan kresek untuk belanja. Iya betul, reuse itu menggunakan kembali. Jadi menggunakan kembali kantong kresek untuk berbelanja. Oke, kuis yang terakhir. Sebutkan contoh pemanfaatan recycle. Contoh recycle adalah menggunakan bekas galon untuk membuat pot. Iya, betul sekali. Jadi penggunaan recycle yang sudah nyata kita lihat di sini yaitu penggunaan galon bekas untuk membuat pot tanaman. Nah, kita sudah mendengarkan beberapa informasi yang sangat bermanfaat dari narasumber kita, Bapak Harisun SPD. Ya, dan mulai hari ini, yuk pilih sampahmu, begitu. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Harisun SPD, para kader adiwiyata yang hebat ini dari SD Negeri 2 Pejaguan, dan tentunya para pendengar dimanapun Anda berada. Salam bumi, Pasti lestari. sekolah kita Bersih, hijau, juara. adiwiyata. Yes, pasti bisa. Siapa kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.